Tidak, Tuan Ting Feng. Anda harus menjelaskan kepada kami alasannya. Mengapa Anda kembali dengan cara yang membingungkan? Semua orang memandang penjaga toko Ting Feng. Pengepungan ini juga diprakarsai olehnya, karena dia mendapatkan jejak monster ini. Dan mengingat dia sendiri tidak menikmati kehidupan wilayah 30.000 mil, dia meminta beberapa orang untuk menemaninya. Kekuatan adalah dasar untuk menikmati sumber daya. Perdikan ini terlihat seperti banyak 30.000, tetapi itu adalah hadiah langsung. Dan kuil Zeus tidak akan memperhatikannya jika didistribusikan. Pada saat itu, akan sesulit pergi ke langit untuk menahan wilayah seluas 30.000 mil dengan kekuatan penjaga toko yang mendengarkan angin sendirian. Orang yang membiarkan mereka datang adalah penjaga toko Ting Feng, dan sekarang penjaga toko Ting Feng yang membiarkan mereka pergi. Jadi semua orang secara alami bingung. Penjaga toko Ting Feng menghela nafas tak berdaya. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengatakannya dengan jujur. Anggur yang diminum senior tidak dibawa kembali dari toko anggur, tetapi anggur roh yang dibawanya sendiri. Dengan segala hormat, saya belum pernah melihat anggur dengan aroma seperti itu, dan itu tidak mungkin sesuatu dari wilayah bintang kita. Ini menunjukkan bahwa senior pergi ke toko anggur khusus untuk monster besar ini. Setelah beberapa analisis, penjaga toko Ting Feng mengangkat bahu tanpa daya. Jadi, karena seniornya sangat jelas, kita harus sedikit lebih menarik. Jika tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun dan membuat kekacauan. Mendengarkan analisis penjaga toko Feng segera membujuk banyak orang untuk berhenti. Terutama mereka yang diam-diam menguji di restoran sebelumnya. Mereka tahu seberapa kuat Qin Yichen, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menguji. Tetapi masih tidak ada gerakan di depan Qin Yichen. Seolah-olah Gunung Tai berdiri diam. Lupakan saja, karena senior ingin lebih halus, mari lebih halus juga. Dengan kepergian seorang penatua, banyak orang meninggalkan halaman bersama ketika semua orang hampir pergi. Manajer Ting Feng melihat 3 yang tersisa. Salah satunya adalah pria tua berkulit hitam dan kurus, pria parubaya yang kuat, dan seorang pelayan yang membawa pedang. Dengarkan batuk ringan penjaga toko angin. Karena ketiganya telah tinggal, itu berarti pandanganmu sama dengan pandanganku. Meskipun kami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan wilayah 30.000 mil, kami memiliki peluang lain. Jadi, apakah kalian bertiga ingin bekerja denganku, atau membuat rencana bersama? Pria parubaya kekar itu bersenandung pelan. Tentu saja itu tergantung pada kemampuan saya. Saya pasti akan diakui oleh para senior. Saya hanya ingin melihat berapa banyak lawan yang ada. Setelah itu, setengah baya berjalan pergi. Penjaga toko Ting Feng menggelengkan kepalanya dan menatap lelaki tua berkulit hitam dan kurus itu. Dan kamu, orang tua itu mengelus jenggotnya. Lebih tepat untuk merencanakan dengan Anda. Ketika Anda sudah tua, otak Anda tidak banyak bergerak. Manajer Ting Feng berpikir sejenak, dan kemudian dia melihat pelayan pembawa pedang terakhir. Gadis kecil itu memiliki senyum manis di wajahnya. Tuanku mengatakan bahwa kesempatan yang diberikan oleh para senior cocok untuk tuanku. Jika kamu bersumpah untuk tidak bertarung, maka kamu bersedia untuk berdiskusi bersama. Penjaga toko Ting Feng tertawa dan mengulurkan tangan untuk menggosok gadis kecil yang lucu ini. Tapi itu dihindari oleh hantu pintar kecil ini. Mendengarkan penjaga toko angin tidak terganggu. Saya masih memiliki reputasi untuk mendengarkan angin, dan integritas ini masih ada. Setelah ketiga orang itu berdiskusi, mereka memulai rencana baru. Seperti cara mendekati senior dan sebagainya. Di sisi lain, Qin Yichen sangat bosan. Melihat pejalan kaki di luar jalan, pemandangan yang tidak berubah ini membuat Qin Yichen sedikit terdiam. Terutama ketika orang-orang dengan bakat bagus lewat, Qin Yichen tidak sabar untuk memikirkan kata-kata yang dia sebutkan dan lukisan yang dia buat. Menekan kepala mereka dan menyuruh mereka untuk memperhatikannya dengan baik. Apakah ini kesempatan bagus? Tetapi pada akhirnya, ide ini muncul begitu saja. Qin Yichen tidak mengimplementasikannya. Yang dia inginkan adalah menunggu orang-orang ini menemukan peluangnya, dan kemudian menyebarkan berita. Jika dia terlalu aktif, itu akan menjadi buruk. Tapi pemandangan di depannya benar-benar membosankan, dan Qin Yichen tidak nyaman untuk berlatih di sini, jadi semuanya terungkap. Tiba-tiba, Qin Yichen memutar matanya dan memerintahkan secara langsung. Li Yun, temukan tempat untuk beristirahat, aku datang kepadamu. Suara yang tiba-tiba itu membuat Li Yun tertegun sejenak, dia hendak menghentikan tindakan Qin Yichen, tapi sudah terlambat. Pada saat berikutnya, Qin Yichen, yang akan menjadi gila karena kebosanan, turun ke Li Yun. Detik berikutnya, sebuah pisau sepanjang beberapa ratus meter menebas ke arah posisi Li Yun. Qin Yichen terdiam. Li Yun, kamu benar-benar malu. Pisau panjang sudah mendekat di depannya, dan pisau panjang itu menebas dengan kecepatan yang mengerikan, dengan jarak puluhan meter. Tetapi dalam sekejap, setelah Qin Yichen mengambil alih tubuh Li Yun, hanya ada jarak kurang dari 10 meter. Waktu tampaknya membentang tanpa batas. Dan Li Yun penuh dengan keputusasaan. Tuan Light, saya baru saja akan berteleportasi. Saya juga tidak mau. Dengarkan penjelasan saya.
Melihat bahwa pisau itu akan jatuh ke tubuhnya, Qin Yichen mengendalikan tubuh Li Yun untuk menghindari 2 langkah ke samping. Napasnya tenang, dan kekuatan keyakinan dipadatkan di sisinya. Sikat. Pisau panjang memotong langsung ke udara. Tiba-tiba ada tangisan aneh di langit. Yahoo! Saat berikutnya, bayangan hitam muncul di depan Qin Yichen, dengan pedang hitam panjang di tangannya. Dengan bayangan yang padat, itu menebas secara horizontal. Pada saat ini, Qin Yichen mengambil kendali dan mengemasi pakaian kusut Li Yun, sama sekali mengabaikan penampilan lawan di depannya. Meskipun Li Yun kehilangan kendali atas tubuhnya, dia masih bisa melihatnya. Dia melihat sekilas pedang dari sudut matanya, dan berseru dalam hatinya. Tuan Cahaya, hati-hati. Li Yun masih memahami kekuatan fisiknya, tapi dia bahkan tidak bisa mengabaikan beberapa prajurit Tao seperti Lord Light. Jika Lord of Light mengabaikan poin ini, tubuhnya sendiri tidak akan dijamin. Melihat bilahnya akan mendekat, Qin Yichen tiba-tiba mengulurkan tangan dan menutup lubang hidungnya. Aku berkata Li Yun, kamu adalah seseorang dari wilayah bintang Lei Yun. Kenapa keterampilan tempur jarak dekatmu sangat lemah? 3 luka pisau dan 10 bekas pisau di tubuhmu. Kamu tidak menyadari bahwa orang ini memaksamu untuk bergerak dan memberimu pukulan fatal. Jika ada terlalu banyak gerakan kecil seperti ini, pukul kepalanya dan selesai. Saat suara Qin Yichen jatuh, pada saat berikutnya, Qin Yichen membanting tinjunya bersama-sama. Tinjunya mengayun dengan keras, dan kecemerlangan kekuatan iman berkembang. Ling jelas tidak menyangka bahwa lawan akan mengubah gaya bertarung dalam waktu singkat. Menurut hasil pertarungan sebelumnya, pilihan Li Yun yang paling mungkin adalah menghindar daripada melawan. Sekarang tubuh Qin Yichen tiba-tiba dikendalikan, dan dia masih meninjunya dengan pukulan yang begitu keras dan tak kenal takut. Tidak bisakah kamu melihat bahwa pisauku akan menebasmu? Pada saat ini, Ling Meng meraih pisau di tangannya dan melambaikannya dengan penuh semangat, mencoba memotong lawannya di depan Qin Yichen. Namun, bilahnya langsung menembus tubuh Li Yun, dan sama sekali tidak ada umpan balik mengenai sesuatu yang mengenai bilahnya. Ling berteriak kaget, dan dengan cepat mencabut pisau untuk melindungi tubuhnya. Ledakan. Dengan suara teredam, Ling terlempar ke dalam asap hitam. Qin Yichen mengepalkan tinjunya dengan kekejaman di matanya. Jadi, rentan.